tenaga kerja itu nggak selalu sama loh. Apaan tuh? Sini-sini, mari belajar bersama. Audio Jungle. Tahukah kamu, di balik setiap produk yang kamu sentuh, tersimpan cerita numerik yang jarang terlihat. Setiap detik kerja memiliki harga. Setiap gerakan mempunyai nilai. Inilah rahasia tersembunyi di balik BTKL yang jarang orang-orang ketahui. Mari simak video berikut ini. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa itu biaya tenaga kerja langsung dan gimana ya cara pabrik menghitungnya? Yuk, mari belajar bersamaku. Teman-teman, yuk bahas soal biaya tenaga kerja. Jadi gini, perusahaan itu harus keluarin biaya buat ngebayar hasil kerja para karyawan kan? Nah, gimana sih cara menghitungnya? Sederhana aja kok. Tinggal lihat tarif tenaga kerja per jam, terus kalikan sama jumlah jam kerja langsung mereka. Nah, dapat tuh hasilnya. Itulah total biaya tenaga kerja. Logis banget kan? Udah paham kan gimana cara ngitung biaya tenaga kerja? Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis biaya tenaga kerja ya. Soalnya, nggak semua biaya itu sama. Ada kategorinya juga loh. Jenis yang pertama adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk karyawan yang langsung terlibat dalam proses produksi. Contohnya itu upah pekerja langsung, bonus buat yang produktif, tunjangan lembur buat yang kerja lebih lama, bahkan insentif untuk pencapaian kinerja mereka. Jadi, semua yang terlibat langsung di pembuatan barang atau jasa termasuk di biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau yang ini tuh untuk karyawan yang enggak langsung terlibat di proses produksi, tetapi tetap punya peran vital untuk mendukung jalannya operasional perusahaan. Misalnya tuh gaji manajer pabrik, staf administrasi yang ngurusin segala urusan kantor, biaya pelatihan teknis buat ningkatin skill karyawan, atau bahkan tunjangan kesehatan untuk menjaga kesejahteraan mereka. Mereka ini tuh bukan di garis depan produksi, tapi mereka tuh tetap punya kontribusi besar dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja produksi. Ini itu mencakup semua biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja yang mendukung kegiatan pembuatan barang atau jasa, baik itu langsung maupun tidak langsung. Jadi, yang masuk di kategori ini yaitu semua biaya yang berhubungan dengan proses produksi, mulai dari gaji operator mesin sampai biaya pelatihan untuk tenaga kerja di sektor produksi. Nah, dengan memahami jenis-jenis biaya tenaga kerja ini, kamu bisa lebih mudah mengatur anggaran dan tahu mana biaya yang harus diprioritaskan. Semoga sekarang lebih paham kan tentang biaya tenaga kerja di perusahaan? Yuk lanjutkan untuk belajar lebih dalam. Pak Rahma adalah seorang karyawan di perusahaan mie sebagai departemen produksi. Nah, Pak Rahma ini masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Kenapa kok termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung? Karena Pak Rahma terlibat langsung dalam proses produksinya. Di sebelahnya ada Bu Yani. Bu Yani dan Pak Rahma ini sama-sama karyawan di perusahaan mie, tetapi Bu Yani berada di departemen akuntansi. Nah, Bu Yani ini masuk ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Karena Bu Yani tidak terlibat langsung dalam proses produksinya. Pagi Pak Rama, produksi minggu lalu selesai tepat waktu ya? Wah, hebat deh. Hehehe. Iya nih Bu Yani, tapi capek juga ya, banyak lembur kemarin. Ngomong-ngomong, tadi saya dengar Pak Tony di bagian keuangan katanya ada masalah varians ya Bu.
variance itu apa ya? Variance ya? Itu loh Pak, soal angka-angka yang bikin aku penasaran akhir-akhir ini. Ada yang nggak sinkron gitu antara yang direncanakan dengan yang terjadi. Hah? Maksudnya apa tuh Bu? Kalau produksi nih ya, kita kerja sesuai target kok. Apa ada yang salah? Tenang Pak Rama, nggak ada yang salah kok. Cuma kadang angka di laporan itu kayak nggak sesuai gitu dengan apa yang kita harapkan. Alasan kenapa begitu? Nah, itu tuh yang sedang aku cari tahu Pak. Kedengarannya seru. Jadi variance ini kayak kode rahasia gitu ya Bu, yang perlu dipecahkan. Ya semacam itulah Pak. Nah, teman-teman, cukup seru bukan diskusi dari Pak Rama dan Bu Yani? Tapi, aku yakin pasti banyak di antara kalian yang sama bingungnya kayak Pak Rama. Sebenarnya, apa sih itu variance? Variance di biaya tenaga kerja itu kayak gimana sih? Nah, gak usah lama-lama lagi, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk nih ke definisi dari variance BTKL, alangkah baiknya kita harus tahu dulu dasar-dasar ini. Jadi nih teman-teman, kalian itu harus tahu apa sih itu biaya standar dan apa sih itu biaya aktual. Jadi gini, biaya standar adalah biaya yang seharusnya terjadi atau dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa. Sedangkan kalau biaya aktual adalah total biaya yang sebenarnya kita keluarkan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa. Jadi secara gampangnya nih, gini. Biaya standar itu biaya yang kita perkirakan akan kita keluarkan untuk memproduksi sesuatu. Sedangkan kalau biaya aktual itu secara realnya kita itu mengeluarkan uang seberapa untuk memproduksi barang. Nah, sekarang udah tahu nih dasar-dasarnya. Lanjut. Variance BTKL. Variance atau selisih biaya tenaga kerja langsung ialah suatu alat analisis yang digunakan dalam akuntansi biaya untuk mengukur perbedaan antara biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan atau yang kita pelajari tadi adalah biaya standar dengan biaya aktual yang terjadi. Jadi, selisih antara biaya standar dengan biaya aktual. Jenis-jenis varians biaya tenaga kerja langsung. Teman-teman, ada dua jenis varians BTKL yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah varians tarif tenaga kerja atau labor rate variance. Varians tarif tenaga kerja ini dianggap menguntungkan apabila tarif aktual lebih rendah daripada tarif standar. Jadi, ketika perusahaan membayar tenaga kerja dengan biaya lebih rendah daripada yang dianggarkan, maka dalam varians tarif tenaga kerja itu dinamakan kondisi yang menguntungkan. Dikatakan kondisi yang merugikan jika perusahaan membayar biaya tenaga kerja yang lebih mahal daripada biaya yang telah direncanakan. Yang kedua, varians efisiensi tenaga kerja atau labor efisiensi variance. Varians jenis ini dianggap menguntungkan jika jumlah jam kerja aktual lebih rendah daripada jam kerja standar untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan varians dikatakan merugi
jika jumlah jam kerja aktual lebih tinggi daripada jam kerja standar. Hal ini menunjukkan tenaga kerja kurang efisien, sehingga memakan lebih banyak waktu daripada yang direncanakan. Untuk perhitungan dari kedua jenis variansi ini, teman-teman bisa lihat pada rumus-rumus yang telah ditampilkan. Untuk menghitung selisih tarif atau varians dari tarif, maka kita bisa menggunakan rumus dalam kurung tarif standar per unit dikurangi dengan tarif aktual kurung tutup dikali dengan jam standar. Sedangkan untuk labor efisiensi varians atau varians efisiensi tenaga kerja, selisih efisiensi kita gunakan jam standar per unit dikurangi dengan jam aktual, kemudian kita kalikan dengan tarif standar per unit. Sebuah pabrik yang bernama Brew Good Cafe memproduksi dan mendistribusikan kopi biji utuh. Fasilitasnya mempekerjakan 15 karyawan yang bekerja pada produksi, pengemasan, dan juga pengiriman kantong kopi. Pemilik Brew Good ingin menghitung direct labor cost per jam dari karyawan pabriknya untuk setahun sebelumnya. Pertama, pemilik menentukan total biaya untuk 15 karyawan dengan menjumlahkan upah, tunjangan, dan kontribusi lainnya. Jumlahnya adalah 750 juta yang merupakan total direct labor cost langsung untuk tahun tersebut. Selanjutnya, perusahaan menjumlahkan jumlah jam kerja karyawan pabrik dalam 1 tahun terakhir. 10 karyawan yang bekerja selama 48 jam seminggu selama 50 minggu dengan total 20.000 jam. Dalam perhitungan 10 dikali 40 dikali 50. 5 karyawan lainnya bekerja 35 jam seminggu selama 48 minggu dalam setahun dengan total 8.400 jam. Hal ini membuat jumlah jam kerja menjadi 28.400. Dengan perhitungannya 20.000 ditambah 8.400. Nah, pada akhirnya pabrik Brew Good dapat membagi total biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah total jam untuk mengetahui direct labor cost per jamnya. Jadi, cara menghitung direct labor cost per jam merupakan total biaya tenaga kerja langsung dibagi jam kerja, sama dengan 750 juta dibagi dengan 28.400 jam. Ketemu hasilnya 26.409 per jam. Nah, selesai sudah materi pembahasan kita kali ini. Ingatlah, di balik setiap angka BTKL, ada manusia-manusia luar biasa yang menggerakkan roda produksi. Mereka adalah pahlawan sejati dalam dunia bisnis dan manufaktur. Sekarang, giliran kamu. Cobalah analisis BTKL di tempat kerja atau proyek-proyek yang kamu ketahui. Temukan potensi efisiensi yang tersembunyi.